Ya, kita berbicara tentang aktiva tetap, betul. Tanah, selain tanah, bangunan, mesin, betul. Sip. Perlengkapan peralatan itu sebenarnya masuk aktiva lancar, cuman ada sebagian peralatan dan perlengkapan itu yang jangka waktunya bisa lebih dari setahun. Ada beberapa peralatan khusus atau perlengkapan itu yang bisa lebih dari setahun, itu baru masuk aktiva tetap. Tapi rata-rata biasanya peralatan atau perlengkapan itu masuk aktiva lancar. Oke. Nah, ini depresiasi itu kan artinya penyusutan. Jadi kan misalnya kita beli mesin ya, atau beli kayak mesin misalnya kita beli, itu kan pasti ada jangka waktu pemakaian. Nggak mungkin kita bisa pakai mesin satu yang sama selama 100 tahun, kan nggak mungkin. Pasti ada waktu di mana mesin itu rusak. Ya betul, semakin kecil. Jadi setiap tahun itu pasti ada yang namanya penyusutan, atau per bulan juga bisa. Jadi kan ya sama kayak kita lah, semakin tua kan kita semakin berkurang secara kesehatan fisik kan. Nah, itu sama juga dengan aktiva tetap. Jadi depresiasi ini namanya penyusutan. Ini perhitungannya per bulan ya. Itu rumusnya sama dengan harga pokok, itu harga di mana kita membeli pertama. Misalnya kita beli harga kendaraan 10 juta. Nah, itu berarti harga pokoknya. Harga pokok sama dengan harga perolehan. Dikurangi nilai residu. Nilai residu ini nilai sisa. Nilai sisa biasanya nanti ada soal itu, misalnya beli kendaraan sekian dengan nilai sisa sekian, pasti ada. Jadi kendaraan masih, walaupun jelek-jeleknya kendaraan, rusak, pasti masih ada nilai sisanya dari kendaraan atau dari aktiva tetap itu namanya nilai residu, dibagi taksiran pemakaian dalam bulan. Jadi misalnya kendaraan itu bisa digunakan selama 5 tahun. Nah, 5 berarti kali 12. Kan ini karena taksiran pemakaian dalam bulan toh. Jadi 5 kali 12 berarti berapa? Berarti 60. Ya, paham ya? Jadi jangan lupa, ini rumus penyusutan ini tidak boleh lupa, harus diingat-ingat. Harga pokok dikurangi nilai residu dibagi taksiran pemakaian dalam bulan. Kita lanjut ke contoh. Nih, pada tanggal 1 Juni usaha angkutan kilat membeli 2 buah kendaraan masing-masing dengan harga perolehan, ini sama dengan harga pokok ya, 6.500.000. Karena manfaat kendaraan terbatas, maka bagian harga perolehan harus dialokasikan pada bulan Juni. Berarti bulan Juni sudah mulai. Diperkirakan manfaat kedua kendaraan tersebut 5 tahun atau 60 bulan karena 5 kali 12. Pada akhir masa manfaat, setiap truk mempunyai nilai residu atau nilai sisa masing-masing 500.000. Kita langsung aja ke jawaban. Nah, ini tadi kan harga perolehan 6,5 juta. Dikurangi nilai sisa 500.000 dibagi 60 karena 5 tahun. Nah, jadi harga penyusutan setiap bulannya 100.000 per bulan per kendaraan. 200.000 untuk 2 kendaraan. Karena 100.000 ini untuk 1 kendaraan. Untuk 2 buah kendaraan jumlah biaya depresiasinya adalah 200.000 per bulan untuk 2 kendaraan. Untuk 1 kendaraan 100.000. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ya. Penentuan nilai depresiasi. Tadi kan sudah saya terangkan Mas Aang. Ini caranya menentukan nilai depresiasi. Iya, tadi kemana? Yo. Depresiasi per bulan sama dengan harga pokok dikurangi nilai residu dibagi taksiran pemakaian dalam bulan. Jadi harga pokok ini harga beli, harga perolehan pada saat kita membeli barang. Terus nilai residu. Oh, taksiran. Taksiran ini perkiraan berapa tahun, berapa lama barang itu bisa dipakai, tapi dalam bentuk bulan. Jadi andai kata tadi kayak contoh tadi kan kendaraan bisa dipakai selama 5 tahun. Nah, berarti 5 tahun itu taksiran pemakaiannya, tapi karena ini dalam bulan dikalikan 12. Paham Mas Aang?
Oke, enggak ada jawaban. Saya lanjutkan ya. Nah, ini cara bikin jurnalnya. Nyatatnya jurnal penyesuaian. Jangan lupa tanggalnya 30 Juni. Namanya biaya depresiasi kendaraan. Terus di debit kreditnya akumulasi depresiasi. Jadi nanti tiap itu pasti ada akumulasi tiap bulannya. Kan otomatis nanti kalau setiap bulan diakumulasi ya ketemunya sama kayak harga perolehan kan. Nah, jadi di debitnya biaya depresiasi kendaraan, di kreditnya akumulasi depresiasi, terus dikasih strip kendaraan. Paham ya sampai sini ya? Ini jurnalnya. Terus setelah itu kita masukkan ke akunnya. Nah, ini ada penyesuaian biaya depresiasi kendaraan. Penyesuaian 200.000. Waduh, ini harusnya tanggal 30. Bukan tanggal 1, maaf. Terus ini juga akumulasi depresiasi tanggal 30, 200 debit kredit. Paham ya sampai sini ya? Nah, akumulasi depresiasi ini masuk neraca. Sedangkan biaya depresiasi kendaraan ini masuk laba rugi. Jangan lupa laba rugi itu cuman pendapatan dan biaya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada pertanyaan? Sudah paham? Kok sudah paham? Kita lanjutkan ya, Ibu. Oke. Monggo silahkan. Terima kasih. Nanti saya kirim PPT-nya, dipelajari ya, Mbak Evi. Kita lanjut ke item yang keempat yang perlu disesuaikan, yaitu biaya yang terutang atau bertambahnya biaya. Penyesuaian biaya terutang merupakan jumlah yang telah terjadi tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Oke, kita lihat ya contohnya. Pada tanggal 1 Juni, usaha angkutan kilat membayar gaji karyawan sebesar 600.000 per 2 minggu. Jadi setiap 2 minggu sekali ini membayar gaji karyawan itu 600.000. Ini lihat, ini akun dulu, akun biaya gaji. Bukan jurnal ya, ini akun biaya gaji. Nah, mereka kebetulan bayarnya setiap tanggal 13 dan tanggal 27. Ini kan kenapa kok di debit? Karena biaya itu kan akun normalnya di debit, makanya ini masuk debit. Ini keterangannya pembayaran gaji 2 minggu 600.000 tanggal 13. Terus yang pembayaran berikutnya tanggal 27 juga 600.000 juga di debit. Jangan lupa biaya itu kan akun awalnya di debit, makanya masuk debit. Nah, ini saldonya 600 terus ditambah 600 lagi jadi 1.200.000. Ini akun di biaya gaji dalam buku besar. Paham sampai sini? Terus kita lanjutkan. Nah, perusahaan telah menggunakan jasa karyawan dan belum membayarnya. Memang karena belum saat gajian. Maksudnya untuk bulan berikutnya, bulan Juli, tanggal 28, 29, 30 Juni kan harusnya dibayar nanti pada tanggal 11 Juli toh, tanggal berikutnya. Nah, tapi kita berarti masih punya 3 hari. Bulan Juninya kan belum selesai, masih ada 3 hari dan perlu kita catat. Nah, makanya itu kita catat. Ini kenapa kok ketemu 150.000? Ya, sama-sama. Monggo, Mbak. Ini 600 dibagi 12 hari. Kenapa kok 12 hari? Ini dihitung minggu nggak dihitung ya. Jadi cuman kan harusnya kalau 2 minggu 14 hari. Tapi karena minggu nggak dihitung, jadi cuma 12 hari. Jadi 600.000 dibagi 12 dikali 3 hari. Kok 3 hari? Karena 28, 29, 30. Oke, paham ya sampai sini? Makanya ketemunya 150.000. Nah, cara mencatatnya seperti ini. Ini jurnal penyesuaiannya. Biaya gaji 150.000, terus sama hutang gaji 150.000. Kan belum masuk biaya karena masih bulan kedepannya, jadi kita juga masih punya utang kan sama karyawan untuk 3 hari itu. Jadi utangnya bertambah 150 dan biaya gajinya 150. Nanti andai kata tanggal 11 bulan Juli sudah dibayar, berarti ini jadinya utang gajinya berkurang.
utang gaji di debit, terus kasnya berkurang. Paham ya? Ini 150.000 biaya gaji pada utang gaji. Ini cara bicaranya, cara membacanya biaya gaji pada utang gaji. Jadi kalau untuk membaca kreditnya pada gitu ya. Sampai sini paham? Ini jurnal penyesuaiannya seperti ini, tanggal 30 Juni. Terus, nah ini lihat di akun biaya gajinya lagi. Ini kan pembayaran gaji segini. Terus kenapa kok bertambah lagi? Karena tadi di jurnal kan biaya gajinya di debit. Nah, ini makanya bertambah lagi. Jadi utang 1.350.100. Jadi 1.200.000 tambah 150.000 jadi 1.350. Sedangkan utang gajinya juga bertambah, penyesuaian di kredit sebesar 150.000. Utang masuk neraca, biaya gaji masuk laba rugi. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Lanjut ya, di tabel F ini kayak referensi tadi, hampir sama. Jadi nanti ini kan nyambung. Misalnya ini F10 ya, ini cuman kode aja mbak, pengkodean. Biasanya biar orang nggak bingung, dikasih kode pembayaran gaji itu masuk ke 10 itu nanti apa. Nah ini kan 11 penyesuaian, semua yang penyesuaian 11 ini nanti masuk ke satu jurnal besar, jurnal umum yang isinya penyesuaian semua dengan nomor 11, halaman 11 biasanya gitu. Nanti lihat di contoh selanjutnya ya, sebentar. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan?